Yang satu, kakaknya merinding ketika tahu kalau adiknya itu punya teman imajinasi. Dan yang kedua, dia diganggu oleh pocong ketika saat ujian praktek sekolah. Bagaimana kisahnya? Mari kita mulai di email berhantu. Sebelum ceritanya dimulai, aku ingin ucapkan makasih banyak buat kalian yang sudah mengirimkan cerita horornya. Dan sorry banget kalau aku cuma bawain 2 cerita horor karena durasinya akan cukup panjang kalau aku ceritain dari semua email horor yang masuk ke inbox aku. Tapi untuk kalian yang memiliki pengalaman horor dan ingin juga dibawakan, silahkan juga kalian kirimkan cerita horor kalian berupa email atau mungkin di DM juga. Nah, linknya semua ada di deskripsi di bawah ya, entah itu alamat email dan juga alamat sosial media aku. So, mari kita mulai ceritanya. Oke, kita langsung mulai di email yang pertama. Dia dari Ananda Farah. Hai Bang, namaku Nanda, umur 22 tahun ini. Hai Nanda, aku mau cerita pengalaman horor. Jadi sekitar 2 minggu lalu aku sama adik aku yang masih umur 8 tahun ditinggal ortu yang lagi kerja. Kebetulan ortuku keduanya kerja, jadi cuman aku sama adik aku yang cowok di rumah. Oke, jadi kamu cuman berdua ya di rumah ya. Seperti biasa aku suka rebahan sambil lihat TikTok di kamar. Kejadian horornya di sini Bang. Adik aku yang biasanya main keluar rumah sama anak tetangga, hari itu dia tiba-tiba diem di rumah. Terus teriak ke aku kalau temennya mau main ke rumah. Waduh, harus teriak ya adanya. Spontan aku bilang aja boleh. Namanya juga anak kecil, bawa temen gak salah kan? Ya gak salah Nanda. Singkatnya 5 menit kemudian adik aku ketawa-ketawa terus. Aku pikir ya sudahlah, paling sama temannya. Aku lanjut aja rebahan. Cuman gak lama dari itu, aku haus terus pengen ngambil minum ke dapur. Sepintas aku lihat adik aku yang sedang main di ruang tengah. Ternyata dia sendiri. Setelah aku minum, aku samperin aja adik aku. Terus spontan aku tanya dong, "Dek, mana teman ada yang mau main?" Katanya mau main ke rumah. Itu duduk deket kakak, dia lagi ngeliatin kakak sambil senyum. Hah? Oke. Entah kenapa pas adik aku bilang gitu aku merinding Bang. Cuman aku bercandain aja biar gak takut. Gak lama dari itu aku coba cuekin adik aku terus masuk lagi ke kamar. Aku kira udah sampai di situ hal anehnya. Cuman ternyata pas aku rebahan, aku ngedenger suara ketawa dari adik aku. Cuman kali ini beda. Soalnya kalau yang ketawa biasa suara adik aku kan cowok. Cuman ini beda Bang. Suara ketawanya berubah suara cewek dong. Oke. Refleks aku tarik selimut. Tapi adik aku malah teriak dan bilang, "Kakak, temen aku ngetawain kakak terus." Oke. Oke. Akhirnya aku gak peduliin. Terus aku coba chat temen aku dan teleponan biar gak serem. Sampai ibu aku pulang duluan ke rumah. Jujur Bang, sesudah kejadian itu aku percaya kalau anak kecil punya teman imajinasi yang beneran hidup. Semoga Abang bawain pengalaman aku ya. Dan terima kasih sebelumnya. Oke guys, kita coba breakdown dari kejadian Ananda Farah ini ya. Jadi intinya dia itu tuh ditinggal oleh ortunya yang sedang kerja. Nah, si ortunya karena kerja, otomatis dia ditinggal sama adanya yang masih berumur 8 tahun. Dan adanya itu cowok ya. Berarti Nandanya ini tuh cewek ya, namanya juga Nanda ya. Nah, ketika dia ditinggal, otomatis si adanya ini biasanya kan main ya. Namanya anak kecil tuh main. Nah, biasanya dia main sama anak tetangga. Cuman pada saat itu dia itu gak main kemana-mana. Jadi dia stay di rumah. Si Nandanya juga stay di rumah. Nah, biasalah tipikal-tipikal anak kecil yang biasa harusnya aktif tiba-tiba stay di rumah. Gak mungkin banget kan, pasti dia ngajak temennya buat main ke rumah, betul dong. Nah, ketika si temennya ini yang paling kecil ini, dia ngajak temennya buat main ke rumah, dia minta izin tuh ke kakaknya, boleh nggak? Ya namanya kakaknya pasti ngebolehin dong Nanda ini. Ya intinya Nandanya juga suka rebahan kan. Jadi ya udahlah, adanya main, si Nandanya rebahan. Nah, setelah itu si Nanda ini kan rebahan di kamar nih. Nah, si adanya tadi udah minta izin dong buat ngajak temennya main ke rumah. Nah, si Nanda ini ngerasa kayak ya udah, berarti adenya itu lagi main sama temennya karena terdengar suara kalau si adanya itu lagi main. Udah, biasa aja dong. Gak ada yang aneh sampai detik ini. Tapi ketika si Nanda ini mau ngambil minum ke dapur, nah otomatis dia harus ngelewatin tengah rumah yang dimana adanya lagi main. Ternyata si adanya itu lagi sendiri guys. Lagi sendiri. Oke. Nah, si Nanda ini langsung dong nyapa lah ke adanya. "Dek, mana nih temen ade yang katanya tadi ngajak mau main di rumah?"
Ternyata si adeknya malah menjawab hal yang sangat-sangat gitu ya. Si adeknya malah bilang kalau itu kak, temen adek ada di situ lagi senyum ke kakak. Padahal kan tadi sendiri adeknya. Oke. Apakah berhenti sampai situ? Tentu tidak guys. Tadi dari cerita ini kita sudah tahu ya, ketika si Nanda ini langsung menghiraukan adanya, ya udahlah namanya anak kecil, dan menghiraukan dan dia masuk ke kamar, tiba-tiba adanya teriak lagi. Kakak, temen aku masih ngetawain kakak. Oke Nanda, sekarang kamu harus agak hati-hati di rumah ya, dan tanyain ke adek kamu, semoga teman imajinasinya itu baik-baik aja. Dan kalau bisa sih teman imajinasinya jangan sering main ke rumah ya, nanti kamu sering shock terapi loh. Oke, itu aja untuk Ananda Farah. So, makasih banyak ya untuk ceritanya. Ya aku jadi kepikiran untuk di rumah lebih baik rame berarti kalau kayak gini ya. Ngeri kalau sendiri berarti. Oke, kita langsung lanjut aja ke email yang kedua ya guys ya. Dimana di sini sudah ada email yang kedua dengan subjeknya praktek bareng pocong. Waduh, ini judulnya aja udah cukup mengerikan ya. Mari kita langsung mulai aja ya. Bang, kenalin aku Rama. Ini beda sama emailnya ya. Oke, ya udah nanti ya, pas aku edit aku coba di sensor aja ya alamat emailnya. Jadi aku fokus ke namanya aja, gak apa-apa kan? Oke. Bang, kenalin aku Rama. Hai Rama, umurku 20 tahun, aku kerja di salah satu hotel di Banjarmasin. Aku tahu abang dari konten TikTok sama lihat YouTube abang. Wah, thank you banget. Ternyata kamu salah satu subscriber ya. Oke, kita lanjutin ya. Aku mau sedikit share pengalaman horor yang aku punya. Sebenarnya ini kisah saat aku masih SMK, sekolah kejuruan biar siap kerja gitulah bang. Jadi pas kelas 3 atau mau kelulusan di sekolah aku, biasanya suka ada praktek akhir. Aku juga SMK dan ini relate, emang seperti itu. Karena sekolah aku cukup banyak muridnya pada waktu itu, jadi harus nunggu giliran sebelum nama aku dipanggil. Terlebih lagi aku kebagian di kelas yang akhir juga, jadi jelas aku dapat ujian prakteknya sore mau ke maghrib. Oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau aku ini jurusan perhotelan bang. Wow, sesuai sama kerjaan kamu ya. Kita langsung mulai ke kisah horornya ya bang, oke? Jadi pas giliran aku ujian praktek buat ngerapin bagian selimut dan kasur hotel dengan cepat, ternyata malah keburu maghrib. Akhirnya guru pengawas aku pada istirahat dulu seperti sholat dan makan. Karena itu aku jadi nunggu dulu di ruangan praktek sama temen aku yang cewek namanya Siva. Kita berdua curhat sambil nunggu penguji datang. Lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba kamar mandi deket ruang praktek kita kedengaran bunyi keran air yang nyala sendiri. Oh, udah mulai ini ya. Karena kaget, Siva langsung teriak bang. Gak heran juga, mungkin karena dia cewek. Ya benar. Aku yang merasa cowok langsung cek kamar mandinya, terus matiin keran yang ternyata memang nyala sendiri. Waduh. Jujur aku juga takut bang, soalnya udah mau agak malam tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Cuman biar aku gak gengsi sama Siva, ya udah diberaniin aja. Good job. Singkatnya kita berdua ngobrol bang, dan untungnya guru pengujiku datang dan kita praktek dulu. Lalu sepulang praktek aku dapat pengalaman lagi bang. Jadi pas aku mau ke parkiran sekolah buat naik angkutan umum bareng temen aku ini, aku ngeliat sesuatu yang gila banget bang kalau diinget-inget. Ternyata di gedung sekolah tempat kami praktek yang kelihatan dari parkiran, ada sosok putih tinggi di atas atap gedung yang kalau dibayangin kayak sosok pocong, terus terbang masuk ke balkon gedung tempat kami praktek. Oke. Aku dan temen aku langsung lari nyari angkutan umum dan tempat keramaian. Terus sesudah kejadian itu aku sakit 3 hari, yang ternyata Siva temen aku juga sama-sama sakit. Oh iya benar. Sebenarnya cerita ini pernah ramai di sekolah kami bang. Terus sejarah gedung praktek kami dulunya adalah gudang kosong yang berdekatan sama TPU warga sekitar. Ya kalau deket TPU sih nggak aneh ya. Setelah kejadian itu ramai, akhirnya banyak teman aku yang mulai cerita kalau mereka juga sering lihat pocong di sana, terutama anak OSIS yang suka pulang telat di sekolah. Sampai salah satu guru kami juga ada yang mengalaminya.
Ini berarti bukan sekali dua kali dong. Itu saja bang kisah dari aku. Terima kasih udah menjadi media cerita kisah hororku bang. Maaf ya bang, aku gak bisa spill sekolahnya karena demi nama baik sekolah. Oke, thank you banget. Ini untuk Rama dan ya gak apa-apa, nama sekolahnya aman aja ya. Wow, tapi ini oke, kita waduh nih, TPU ya, jadi nggak aneh sih. Oke, langsung kita ke breakdown aja nih ya tentang kisah Rama ini. Ini gila sih. Jadi ternyata si Rame ini tuh ini menceritakan berarti tentang kisah dia masa lalu kali ya. Dia udah kerja, berarti ini kerjanya juga kayaknya baru ya. Soalnya baru umur 20 sekarang. Berarti ya kamu biasanya lulus SMK tuh umur berapa ya? Umur 18 atau umur 19 kan ya? Jadi ya sekitar 2 tahun yang lalu berarti ya kamu mengalami hal ini. Wah oke, jadi kita langsung breakdown dulu kisahnya. Intinya si Rama ini tuh dia tuh ujian praktek pada saat SMK-nya. Dia ujian praktek akhir, dimana di ujian praktek akhir ini dia tuh kebagian di akhir-akhir banget lah ya. Akhir yang bener-bener akhir intinya. Sampai intinya udah mau malam hari. Nah ketika dia lagi praktek, tiba-tiba karena udah malam sih gurunya ini tuh ngedengar adzan maghrib. Jadi dia sholat dulu mungkin gurunya sama makan dulu. Nah si Rama ini akhirnya ya udahlah, mumpung istirahat ngobrol-ngobrol dulu tuh sama temennya yaitu Siva. Ketika lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba di ruangan tempat praktek dia itu keran airnya menyala. Oke. Dan ketika si keran air menyala, otomatis yang namanya cewek pasti heboh dong. Kalau udah kayak gitu, si Rama ini mau gak mau karena dia cowok sendiri, dia harus stay cool gitu loh. Dia harus stay cool. Dia harus matiin si keran air itu. Ya walaupun dia sudah bilang kan kalau dia tuh takut, tapi karena di depannya si Siva, ya udahlah ya, di depan temen ceweknya ya udah, dia so gagah gitu ya, jadi stay cool gitu. Nah setelah itu, apakah berhenti sampai situ? Tentu tidak nih guys. Ternyata setelah si Rama ini selesai praktek, intinya dia praktek lagi karena gurunya udah mulai datang dan praktek lagi. Ketika dia mau ke parkiran, kelihatan tuh sosok gedungnya, gedung sekolahnya yang mungkin tadi tempat dia praktek. Kalau dari parkiran jelas kayaknya kelihatan semua. Ternyata di atap gedungnya itu ada sosok putih tinggi yang mungkin familiar kita lihat, yaitu pocong. Nah terus udah kayak gitu, ternyata si sosok ini tuh malah masuk ke balkon tempat dia praktek. Jadi apakah yang membunyikan keran itu juga pocong tadi? Dan si Rama ini juga katanya dia langsung sakit setelah ngelihat penampakan itu. Nah, sepengetahuan aku biasanya orang-orang yang ngelihat penampakan memang suka sakit dulu nih guys. Nah setelah itu, setelah dia sakit, ternyata dia akhirnya kasus ini tuh viral. Intinya berita ini tuh viral, mungkin dari Rama ke temennya dan Sipa juga nyerita ke temennya. Dan akhirnya barulah banyak orang yang curhat juga kalau misalkan OSIS-OSIS di sana itu sering banget dapat atau melihat penampakan pocong di sana. Plus juga ada guru yang pernah melihat pocong juga di sana. Ini berarti intinya di sekolah itu udah sering. Dan yang lebih epicnya lagi, ternyata aku baru tahu di akhir kisahnya kalau misalkan sekolahnya atau gedung prakteknya itu dekat sama TPU atau tempat pemakaman umum. Aku jadi gak aneh sih Rama kalau kamu mendapatkan hal kayak gini kalau dekat TPU ya. Itu kan tempatnya ya. So itu dia guys untuk video kita kali ini. Kita sudah membacakan 2 email berhantu dari Ananda Farah dan Rama. Thank you banget untuk Ananda Farah dan Rama. Dan semoga kalian baik-baik aja ya, dan tidak diganggu lagi sama hal mistis. Oke? Sehat terus buat kalian. Thank you banget karena kalian udah mempercayakan untuk mengirimkan share pengalaman horor kalian di channel ini. Buat kalian juga atau yang teman-teman yang lain nih mau berbagi pengalaman horor lagi, silahkan kalian share ke alamat email aku yang ada di deskripsi di bawah ya. Plus juga kalau kalian misalkan capek buat ngetik dan lain sebagainya, kayak Kak aku capek nih kalau ngetik bla 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 bla, ya udah kalian
VN juga nggak apa-apa di Instagram aku, atau mungkin kalian ngetiknya di Instagram juga nggak apa-apa ya. Inbox aja pokoknya, so santai aja, oke? So itu dia untuk video kita kali ini guys. Gimana? Jujur serem juga ya, tapi intinya ya itulah pengalaman horor biasanya terjadi sama kita di mana saja dan kapan aja. So tanpa basa-basi lagi, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Sehat-sehat terus semuanya, and bye-bye.